Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Pernah nggak sih kamu mikir gua aman kok, gaji lancar, hidup juga baik-baik aja? Tapi, gimana kalau tiba-tiba besok kamu kehilangan penghasilan? Bukan mau nakut-nakutin ya, tapi coba bayangin sebentar. Kamu sakit dan nggak bisa kerja. Tempat kerja kamu bangkrut. Ada musibah, dan kamu butuh uang sekarang juga. Masih yakin kamu aman? Banyak orang ngerasa hidupnya stabil, sampai realita nunjukin sebaliknya. Dan saat itu terjadi, kamu nggak dikasih waktu buat siap-siap. Darurat finansial itu nyata, bukan teori. Bukan cuma buat orang tua, bukan cuma buat orang yang boros. Tapi buat semua orang yang nggak sadar kalau keuangannya rapuh. Jadi, sebelum semuanya terlambat, yuk kita bahas kenapa kamu harus siap. Bahkan saat semuanya kelihatan baik-baik aja. Dan realita keuangan yang rapuh, kita tuh sering ngerasa aman cuma karena tiap bulan masih terima gaji. Tapi kenyataannya, banyak dari kita hidup di atas pondasi yang rapuh. Gaji masuk, gaji keluar. Belum akhir bulan, saldo udah ngos-ngosan. Dan parahnya, kita udah anggap itu normal. Coba tanya diri sendiri, kalau kamu kehilangan penghasilan hari ini, berapa lama kamu bisa bertahan? Seminggu? Atau bahkan cuma beberapa hari? Fakta di lapangan, mayoritas orang nggak punya dana darurat bahkan buat 1 bulan hidup. Yang lebih nyesek, banyak dari kita lebih tahu isi saldo e-wallet ketimbang tahu berapa kebutuhan hidup bulanan sebenarnya. Kita hidup dari paycheck ke paycheck. Tapi kalau satu siklus aja putus, kita langsung limbung. Dan itu artinya kita nggak aman. Kita cuma belum diuji aja. Jadi kalau selama ini kamu merasa tenang karena belum pernah krisis, itu bukan karena kamu kebal, tapi mungkin kamu cuma beruntung. Contoh nyata krisis finansial mendadak. Krisis itu nggak selalu datang lewat berita besar di TV. Kadang dia nyelonong masuk lewat pintu belakang waktu kamu lagi sibuk scroll TikTok sambil ngopi. Lihat deh sekitar kamu, ada teman yang tiba-tiba di PHK. Ada keluarga yang harus jual motor karena biaya rumah sakit. Ada tetangga yang dulunya usahanya rame, sekarang sepi karena perubahan pasar. Semuanya terlihat stabil, sampai tiba-tiba enggak. Dan yang bikin ngeri, krisis pribadi lebih cepat datang daripada krisis nasional. Cukup satu kejadian, sakit parah tanpa BPJS. Orang tua butuh biaya besar mendadak. Gadget kerja rusak dan gak punya dana buat ganti. Lalu boom, semua rencana hidup langsung acak-acakan. Masalahnya, kita suka mikir, nanti juga ada jalan. Iya, mungkin ada. Tapi jalan itu nggak geradang, jalan itu baru kelihatan setelah semua tabungan habis dan utang mulai numpuk. Itu kenapa penting banget buat sadar, krisis finansial nggak nunggu kamu siap. Dia datang seenaknya. Dan kalau kamu nggak siap, kamu bisa jadi korban berikutnya. Oke, sekarang kita udah tahu kalau krisis itu bisa datang kapan aja. Tapi yang sering bikin makin parah tuh bukan cuma krisisnya, tapi cara kita bereaksi. Banyak orang saat dihantam masalah keuangan nggak sadar kalau keputusan mereka justru bikin kondisi makin dalam. Contohnya, ngambil utang kilat dengan bunga mencekik cuma buat nutup pengeluaran harian. Jual aset penting, kayak laptop, kerja, atau motor, padahal itu satu-satunya alat buat bertahan. Pura-pura tenang, padahal keuangan udah sekarat. Dan satu kesalahan paling sering sih, gengsi buat ngaku lagi kesulitan. Gengsi buat cari bantuan atau ngurangin gaya hidup. Padahal, krisis bukan waktu buat sok kuat. Krisis itu momen buat turun ke bumi dan realistis. Tapi karena kita nggak pernah nyiapin mental dan strategi, begitu jatuh, kita panik. Ambil langkah asal-asalan, dan akhirnya terjebak lebih dalam. Banyak dari kita nggak punya kebiasaan keuangan sehat saat kondisi normal. Jadi begitu badai datang, kita nggak punya apa-apa buat bertahan. Dana darurat itu bukan opsional, tapi wajib. Banyak orang bilang, nanti aja nabung, sekarang mah cukup-cukupan dulu. Tapi kenyataannya, kalau kamu nunggu waktu buat mulai nyiapin dana darurat, waktu itu nggak bakal pernah datang karena kebutuhan selalu ada. Keinginan juga nggak ada habisnya. Dana darurat itu bukan tabungan sisa.
bukan juga privilege buat orang kaya. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman, kamu nggak ngerasa penting sampai mobil kamu nabrak. Saat dunia lagi tenang, mungkin kamu mikir, aman-aman aja. Tapi satu insiden aja bisa bikin semuanya ambruk, dan tanpa dana darurat, kamu bakal hadapi krisis dalam posisi paling lemah. Dana darurat itu bukan buat gaya-gayaan, itu buat jaga martabat. Supaya kamu nggak harus ngemis utang waktu hidup mulai nyerang dari segala arah. Idealnya 3-6 bulan biaya hidup. Emang berat di awal. Tapi itu harga kecil dibanding harus ngutang kemana-mana saat krisis. Jadi mulai sekarang, jangan tunda lagi. Dana darurat itu bukan pilihan, itu kewajiban. Karena hidup nggak selalu ngasih peringatan sebelum menghantam. Langkah sadar, mulai bangun dana darurat sekarang. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mulai bangun dana darurat padahal penghasilan pas-pasan? Jawabannya simple, mulai. Sekarang, dari yang kecil. Bukan soal nominalnya dulu, tapi soal disiplinnya. 1. Tentukan target. Berapa biaya hidupmu per bulan? Kalikan 3 atau 6. Itu tujuanmu. Tapi jangan stres dulu. Jalanin pelan-pelan. 2. Pisahkan rekening bungin dengan uang jajan atau belanja. Karena uang yang kelihatan nganggur itu rawan dirusak nafsu. 3. Langsung sisihkan di awal, bukan nunggu sisa. Karena kalau kamu nunggu sisa, yang ada malah habis duluan buat hal yang nggak penting. Konsisten lebih penting daripada besar. 10.000 sehari mungkin kelihatannya receh, tapi dalam setahun udah 3,6 juta. Dan kalau kamu udah biasa disiplin, nominalnya bisa naik seiring waktu. Ingat tujuan. Dana darurat itu bukan tabungan buat jalan-jalan, bukan buat upgrade HP. Itu buat menjaga kamu tetap berdiri waktu semua orang mulai goyah. Kamu nggak harus jadi orang paling kaya, tapi kamu harus jadi orang yang paling siap. Dan kesiapan itu dibangun, bukan ditunggu. Hidup nggak pernah janji akan selalu mulus, tapi dia selalu ngasih kita pilihan. Mau siap atau mau kaget? Masalah keuangan itu nggak selalu datang karena kita boros. Kadang datang karena dunia berubah, dan kita nggak siap ngikutin. Dan darurat mungkin kelihatan nggak keren. Tapi punya tabungan yang bisa nyelamatin kamu di masa sulit. Jauh lebih keren daripada kelihatan mapan, tapi panik saat krisis datang. Jadi sebelum hidup maksa kamu belajar lewat cara yang keras, kenapa nggak mulai sekarang? Nggak perlu langsung sempurna. Yang penting kamu bergerak. Karena di akhir hari bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa sadar kamu mempersiapkan masa depanmu. Ingat, darurat itu bukan soal kalau, tapi soal kapan. Dan saat itu datang, kamu bakal bersyukur karena kamu pernah nonton video ini dan memutuskan untuk mulai. Stay aware, stay prepared, masa depan nggak nunggu yang bingung. Dia milik mereka yang siap.